Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah itu bagaikan berhijrah kepadaku. Jadi masa orang-orang melakukan kemungkaran berbagai fitnah di akhir tahun, kalau dia di rumahnya beribadah kepada Allah, sekurang-kurangnya dia tidur untuk tidak mendengar kemungkaran, itu dia dapat pahala. Dia tidur ya dengan niat supaya dia tidak mendengar dari kemungkaran-kemungkaran, tidak ikut merayakan, tidurnya itu dapat pahala. Sekurang-kurangnya dia tidur. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi, ibadah di masa fitnah bagikan berhijrah kepadaku. Semua agama itu punya kalender. Semua agama. Semua punya peradaban itu sebagai tanda eksistensi mereka. Cina punya peradaban dan punya penanggalan mereka. Mereka punya tahun baru apa? Imlek, umpamanya. India mereka punya tahun baru mereka. Kemudian orang-orang umpamanya Yunani punya, orang-orang Jawa punya, orang-orang semua punya. Dan kita umat Islam memiliki penanggalan sendiri, yaitu Hijriah. Dan Hijriah itu mulai dilupakan sama orang. Sehingga orang tahu adalah Masehi. Dan kita jangan ngomong pemimpin kita udah katakan pemimpin kita itu adalah gambaran dari rakyat. Kalau rakyatnya nggak mau tahun baru, kira-kira pemimpinnya ngadakan tahun baru? Nggak mungkin. Karena ini tuntutannya rakyat. Yang perlu diperbaiki siapa? Rakyat. Makanya kita memperbaiki kajian-kajian, harus disadarkan mereka. Antum kalau lihat nanti yang niup trompet itu, tanyakan Muslim nanti. Muslim mana sama trompetnya? Kata dia, Islam tuh tahun barunya bukan ini. Kalau kita bicara tahun baru Islam, itu tahun barunya orang-orang Masehi. Makanya penanggalan Masehi itu ikut, Masehi itu artinya Kristus ya, kita harus tahu. Memang dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan oleh mereka. Seperti itu. Dan kita umat Islam menghormati. Kita menghormati orang Nasara yang mengadakan Natalan, monggo. Mereka mengadakan tahun baru, ya monggo. Itu buat mereka. Yang dibicarakan nahnu muslimin. Kita orang Islam ikut. Itu yang jadi masalah. Maka harapannya umat Islam harus disadarkan. MUI sudah ngasih nasihat ini itu, ya tetap kadangkala belum nyampe ya. Harapan kita bagaimana kita memperbaiki lewat yang bawah. Ustaz, bagaimana hukum ikut tablik akbar yang diadakan khusus untuk tahun baru? Kalau tablik akbar maksudnya untuk merayakan tahun baru, maka tentunya janganlah. Itu bukan acara kaum muslimin. Tapi kalau kebetulan libur kemudian bikin tablik akbar, maka enggak ada masalah ya. Seperti kemarin saya ngisi tablik akbar pas hari Natal. Apakah saya Natalan? Tentu tidak ya. Besok juga saya tablik akbar ya kan? Pas tahun baru ya. Kecuali kalau ditulis di pengumuman dalam rangka tahun baru tablik akbar. Nah, itu baru ya, tidak, itu bukan acara Islami ya. Besok insyaallah saya undang antum untuk ikut tablik akbar ya. Jangan lupa ya. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum faham masalah agama. Kalau anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang
lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini, gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita faham masalah. Amin. Serangan senantiasa memohon petunjuk serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan himbauan sebagai berikut. 1. Hendaknya umat Islam khususnya generasi muda tidak mengagungkan dan turut serta merayakan malam pergantian tahun baru Masehi secara berlebihan karena bertentangan dengan syariat Islam. 2. Terkait dengan perayaan tahun baru Masehi dan malam pergantian tahun dihimbau kepada seluruh orang tua, kaum muslimin dan muslimah untuk menjaga dan mengawasi putra-putrinya agar tidak bergaul dengan yang bukan muslim, supaya tidak terjerumus dalam jurang permaksiatan. 3. Meminta kepada pemerintah setempat, khususnya aparatur pemerintah Kabupaten Pandeglang, umumnya pemerintah Provinsi Banten, untuk ikut melakukan pengawasan terhadap khususnya generasi muda, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang melakukan segala bentuk permaksiatan dengan memberi sanksi yang tegas. 4. Menghimbau kepada seluruh umat Islam agar bisa menghindari perilaku tasyabuh atau menyerupai ritual agama lain, karena termasuk perbuatan dosa besar. Lebih baik berdoa bersama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera menerbitkan perda tentang pemberian sanksi terhadap para pelaku kemaksiatan. 6. Demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, mari kita jaga dan bina bersama generasi muda agar tidak terjerumus ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Demikian himbauan ini saya buat semata-mata sebagai bentuk kepedulian untuk kemaslahatan bersama. Semoga menjadi perhatian dan bermanfaat.